Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini akan kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah bisnis internasional, di mana pada hari ini atau pada saat ini kita akan membahas tentang teori-teori bisnis internasional. Sebelumnya, supaya ada relevansinya dengan perkuliahan sebelumnya, kita ingin mengulang kembali apa konsep bisnis internasional itu, yaitu bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara, tidak hanya perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian bisnis internasional, maka kita akan membahas tentang teori-teori bisnis internasional yang berkembang pada saat ini. Yang pertama adalah teori merkantilisme, yang kedua teori absolut, yang ketiga teori komparatif, dan yang keempat adalah teori endowment oleh Hexer-Ohlin atau disingkat HO. Yang pertama adalah teori merkantilisme. Apa isi dari teori tersebut? Teori merkantilisme mengatakan atau menjelaskan bahwa kemakmuran sebuah negara bergantung pada harta yang terakumulasi. Biasanya harta ini adalah berupa emas. Suatu falsafah ekonomi yang didasarkan pada keyakinan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran, kebijakan pemerintah hendaknya dapat meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan yang kedua, yaitu teori absolut. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dengan nama teori absolute advantage. Teori ini mendasarkan pada besarnya variabel real bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure theory di dalam perdagangan internasional. Teori murni atau pure teori di sini diartikan bahwa teori ini memusatkan perhatiannya pada variabel real, seperti misalnya nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, akan makin tinggi nilai barang tersebut, atau biasanya disebut dengan labor theory of value. Kemudian selanjutnya adalah comparative cost. Teori ini dikemukakan oleh ahli ekonomi pembangunan yang bernama David Ricardo. Cost comparative advantage atau labor efficiency berisi suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasionalnya jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien, serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak efisien. Kemudian yang kedua dari comparative cost-nya David Ricardo juga dijelaskan tentang production comparative advantage atau labor productivity, yang isinya suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif
serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak produktif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teori Hexer-Ohlin atau biasa dikenal dengan teori HO. Teori Hexer-Ohlin atau teori HO menjelaskan beberapa pola perdagangan internasional. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Hexer-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif adalah faktor endowment, yaitu adanya kepemilikan faktor-faktor produksi di dalam suatu negara. Kemudian faktor intensity, apa itu? Yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Kemudian beberapa asumsi yang dikemukakan oleh Hexer-Ohlin antara lain juga harga atau biaya produksi suatu barang ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Kemudian selanjutnya HO juga menjelaskan adanya comparative advantage dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara yang ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Kemudian selanjutnya adalah bahwa masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena apa? Karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Nah, di dalam teori modern Hexer-Ohlin itu biasanya sistem kerjanya menggunakan dua kurva, yaitu kurva Isokwan dan kurva Isokos. Kurva Isokwan yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama, sedangkan kurva Isokos yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan teori Hexer dan Ohlin. Yang terakhir adalah teori paradok Leontief, yaitu seorang pelopor di dalam melakukan analisis input-output matrix melalui studi empiris yang dilakukan pada tahun 1953. Leontief menemukan fakta mengenai struktur perdagangan luar negeri, ekspor dan impor. Amerika Serikat tahun 1947 dan paradok Leontief isinya bertentangan dengan teori HO sehingga disebut sebagai paradok Leontief. Isinya apa paradok Leontief teori? Yaitu berdasarkan penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh ahli ekonomi perdagangan, ternyata paradok Leontief tersebut dapat terjadi karena 4 sebab utama, yaitu intensitas faktor produksi yang berkebalikan, tarif dan non-tarif barrier, kemudian perbedaan dalam scale dan human capital, dan yang terakhir adalah perbedaan dalam faktor sumber daya alam. Kelebihan dari teori paradok Leontief ini antara lain, saudara sekalian, jika suatu negara memiliki banyak tenaga kerja terdidik, maka ekspornya akan lebih banyak. Sebaliknya, jika suatu negara kurang memiliki tenaga kerja terdidik, maka ekspornya akan lebih sedikit. Ada beberapa teori yang lain juga di sini, yaitu teori opportunity cost,
yaitu digambarkan sebagai production possibility curve atau PPC yang menunjukkan kemungkinan kombinasi output yang dihasilkan oleh suatu negara dengan sejumlah faktor produksi secara full employment. Dalam hal ini, bentuk PPC akan tergantung pada asumsi tentang opportunity cost yang digunakan, yaitu PPC constant cost dan PPC increasing cost. Kemudian ada teori yang lain, yaitu overcurve reciprocal demand, yaitu teori overcurve diperkenalkan oleh dua ekonom Inggris, Marshall dan Edgewood, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Sehingga nanti kalau kita kuliah yang offline itu bisa membuat semacam beberapa alternatif kemungkinan ini. Kelebihan dari overcurve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu apa? Mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Demikian perkuliahan kita tentang teori-teori bisnis internasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.